Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil jannati babun yuqalu lahu rayyan niku. Lil jannati iku tetep kedue swarga babun utawi lawang. Yuqalu kang den ucapaken lahu kedue bab apa ar-rayyanu aran rayyan. Di surga ada pintu namanya Rayyan. La yadkhulu orang mlebu ing Rayyan sapa illa shaimun angin pira-pira wong kang poso. Tidak masuk Rayyan kecuali orang yang ahli puasa. Artinya orang yang puasanya bagus besok dijanjikan balasannya itu surga melalui pintu Rayyan. Wa qala bunyi fa hadzal qadru utawi ikilah kira-kira min syarhi ta'ati saking sarai bab ta'at. Kan ibadah ini ta'at, terus menjalankan perintah, menjauhi larangan. Iku yakfi kan nyukupi ka ing sira min bidayatil hidayati saking kitab Bidayatul Hidayah. Fa in ihtajta lamun butuh sira ila zakati maring bab zakat wal haji lan haji au ila mazidin utawa maring tambahan li syarhi sholati maring syarah bab sholat wasiyami lan poso fatlub mongko nyupriya sirahu ing mengkono syarah mimma saking perkara auradnahu kang nekaaken ingsun hu ing ma fi kitabina Ihya'i Ulumuddin ing dalam kitab ingsun Ihya' Ulumuddin. Jadi Imam Ghazali di dalam kitab Bidayah ini mengambil beberapa bab saja, tidak semua. Yang pertama bab ibadah, bab ini taat. Imam Ghazali hanya mengambil sampai puasa, zakat, haji tidak disebutkan di sini. Silakan dipelajari di kitab Ihya. Karena asumsinya kitab Bidayah ini hanya untuk para pemula. Maka yang disebut di sini hanya yang praktis sehari-hari. Mulai bangun tidur sampai tidur ditambah puasa, sholat puasa. Bab yang selanjutnya tentang itu bab zakat, bab haji, bab nikah dan lain-lain itu disebutkan dalam kitab Ihya. Jadi Bidayah ini hanya ringkasan kecil. Ini untuk para pemula. Sudah cukup untuk kegiatan sehari-hari. Kalau ada orang yang kepingin mengetahui lebih dalam bab sholat, tentang ini khusyuk dan lain-lain, silakan belajar kitab Ihya. Al-Qismu Tsani utai bagian kang nomor pindu, nomor luru dari tentang ilmu taqwa nih. Kan kitab ini kan tujuannya mengajari kamu ilmu takwa, ilmu bagaimana kamu
menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Sekarang kita masuk bab kedua tentang menjauhi larangan. Iqwal qaulu qaul fi istinabil ma'asi ing dalam ngedohi pira-pira maksiat. Ilamu rosira annalidini sedhe iku kedue agama satraini utai bagian loro. Ahadu maute salah suci satraini iku tarkul manahi ninggal pira-pira larangan. Wal akharu tekang liya iku fi'lu taati nglakoni pira-pira penggawe taat. Wa tarkul manahi utai ninggal larangan pira-pira larangan huwa yutarku iku al asyaddu luwih abot. Menjalankan perintah itu lebih gampang. Yang lebih berat itu menjauhi larangan. Fa inna ta'ati setuni piro-piro ta'at iku yakdiru kuwasa alaiha ing atase ta'at sapa kullu ahadin saben-saben wong suwiji. Semua orang bisa menjalankan taat. Secara umum orang ini lebih gampang menjalankan perintah. Melakukan taat ini bisa dilakukan semua orang. Umumnya ya, pada umumnya. Akan tetapi wa tarkus syahwat utawi ninggal syahwat, ninggal kesenangan, ninggal syahwat al-qalbiyah kang bangsa ati wal batniyah lan bangsa weteng perut wal farjiyah lan bangsa farji ya. Orang menjalankan taat itu lebih mudah. Tetapi melakukan menjauhi larangan itu lebih berat. Baik itu menjauhi larangan yang berupa maksiat hati atau perut atau farji. Layak diru ora kuwasa alaihi ing atase mengkono-mengkono tarkus syahwat sapa illa siddiqun angin piro-piro wong kang temen kabeh. Siddiqun itu orang yang telah naik ya, tingkatan dirinya ini sudah naik dari hal-hal yang sudah bersifat logika. Memang sudah mempunyai ketaatan yang tinggi. Orang siddiqin ini orang yang sudah sungguh-sungguh ya. Sudah naik tingkatan dari sekedar hanya soal surga neraka, tapi dia sudah betul-betul menjiwai terhadap apa yang diinginkan oleh Gusti Allah. Yang orang betul-betul patuh gitu loh. Karena orang ini kalau tidak betul-betul patuh kan bisa direkayasa. Orang ini bisa mempunyai 1000 alasan. Tetapi untuk betul-betul menghindari maksiat, menghindari syahwat, itu diperlukan perjalanan tingkatan yang lebih tinggi, kemauan yang lebih dalam. Falidzalika krana mengkono layak diru alihi qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muhajiru man hajar su. Al muhajiru tai wong kang hijrah iku man wong hajaro kang ninggal sapa man as-su'a ing perkara ala. Hijrah itu orang yang meninggalkan kejelekan. Hijrah secara fisik itu meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Itu berat.
meninggalkan sanak keluarga, perjalanan jauh panas, itu berat. Tetapi Nabi masih mendefinisikan hijrah yang sesungguhnya itu lebih berat dari itu. Lebih berat dari sekedar ketabahan fisik ya. Hijrah yang sesungguhnya orang yang hijrah dari kejelekan, meninggalkan kejelekan itu hijrah. Artinya tidak kalah berat dibanding fisik pergi dari Mekah ke Madinah berjalan kaki ya. Makanya orang meninggalkan kejelekan ini perlu kekuatan ekstra, godaannya berat ya. Wal mujahidu te wong kang jihad iku man wong jahada kang merangi sapa man hawahu ing hawa nafsune man. Jihad itu arti awalnya kan perjuangan. Bisa jihad itu perang, tapi bukan hanya perang. Perang itu bagian ya. Jihad yang lebih besar itu jihad memerangi hawa nafsu. Bab nafsu ini punya kekuatan full. Kalau jihad lawan musuh kan cuma satu arah, cuma jihad fisik, kemampuan senjata, kemampuan ini bisa. Lah, hawa nafsu ini lebih berat ya. Jihad melawan hawa nafsu ini tidak gampang. Ada 10 yang harus diperangi itu. Sifat hirsu, sifat tamak, terus syahwat, sifat pelit, sifat ruhbah, ambisius ya. Atau sikap zair, nyeleweng, sifat quswah, atos, ngokong, su'ul khuluq, jeleknya akhlak, al-makruh itu rekayasa, beling. Jadi termasuk bagian dari pasukannya nafsu itu banyak sekali. Was-was, su'udzon, dan lain-lain. Tomak, malas. Jadi memerangi nafsu ini lebih konkret ya. Banyak hawa nafsu itu harus yang diperangi itu sifat-sifat jelek seperti hasud, sombong, ujub, curang, dan lain-lain. Artinya banyak sekali yang harus kita selesaikan dari dalam tubuh kita sendiri. Dan ini lebih sulit daripada mengalahkan orang lain. Wa'lam lan sira annaka sira iku innama taksi angin pestine waksiat sira Allah ing Allah bijawarihika lan pira-pira anggota tubuh sira wa yautai jawarih iku nikmatun nikmat minallahi saking Allah alika ing atase sira. Kamu maksiat menggunakan tubuhmu. Lah tubuhmu itu kan nikmatnya Allah. Kau gunakan untuk melawan Gusti Allah. Wa amanatun dan amanah ladaika ing dalam ngersani sira fasti anatuka mongko te gawe tulung sira bi nikmatillah lan nikmati Allah ala maksiati se maksite Allah iku ghayatul kufrani katoke kekufuran. Kamu menggunakan nikmat Allah untuk durhaka pada Allah, itu sungguh keterlaluan. Wa khianatu kau te khianat sira fi amanatin ing dalam amanah istauda aku makang nitipaken sop Allah istauda akaha kang nitipno sop Allah ing amanah nitipno sop Allah iku ghayatut tughyan katoke lacut. Sungguh sangat jahat kalau amanahnya Allah kau khianati. Kan kesehatan kekuatan kita ini titipan. Titipan kok kita berkhianat. Ini betul-betul durhaka. Fa'adhauka mongko utawi anggota badan sira iku ra'ayaka pira-pira rakyat sira, mesti momongan sira. Ra'aya itu jamaknya ra'iyah, maksudnya di dalam kekuasaanmu. Anggota tubuhmu itu di dalam pengendalianmu ya, rakyatmu, pengendalianmu. Fanzur mongko koyo apa kaifa koyo apa taraha ngrekso sira ha ing mengkono ra'iyah. Bagaimana cara dirimu mengawasi, mengendalikan seluruh tubuhmu.
Bab tubuh kita ini, anggota tubuh, kenikmatan hidup sehat ini kan amanah. Semua ini titipan dari Gusti Allah. Kita harus jaganya. Fakullukum tes kabani suruh kabeh iku ra'in wong kang angon, wong kang ngrekso, orang yang bertanggung jawab. Walukullukum tes kabani suruh kabeh, kita semua manusia iku mas'ulun bakal den takoni. Nanti hari kiamat akan ditanyai an ra'iyatihi saking pangonane, saking tanggung jawab. Angonan itu ya pengawasan, pengembalaan kulun. Semua kita ini seperti gembala, pengawas pada diri kita, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Gusti Allah. Makanya harus selalu introspeksi. Muga-muga sing diparingi pitulung kita ini berubah terus menjadi lebih baik. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.